Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdiansyah Taib dengan NIM 19660095 ingin mempresentasikan proposal desain dengan judul Perancangan Sanggar dan Galeri Kesenian Silat Betawi dengan pendekatan vernakular dengan dosen pembimbing Bapak Aldrin Yusuf Firmansyah. Pada konten presentasi saya kali ini terdapat beberapa konten yang diantaranya adalah mind mapping, pendahuluan, data, dan proses desain. Yang pertama adalah mind mapping. Mind mapping berisi tentang gambaran kasar mengenai perancangan sanggar dan galeri kesenian silat Betawi dengan pendekatan yang vernakular. Terdapat latar belakang bahwasanya negara Indonesia terkenal dengan negeri yang kaya akan keanekaragaman, mulai dari suku, budaya, etnis, agama maupun linguistik di dalamnya, termasuk etnis Betawi yang memiliki beberapa kesenian, yang salah satunya adalah kesenian silat Betawi. Dengan isu perancangan adalah kurang kepekaan masyarakat terhadap seni dan budaya, kemudian minim fasilitas tempat pelestarian, selanjutnya adalah masih banyak ruang pelestarian yang kurang layak. Kemudian terdapat potensi, yaitu dengan adanya fasilitas dan wadah pelestarian budaya yang ada nantinya berharap dapat menjadi tempat pelestarian sarana pengetahuan. Kemudian pendekatan yang saya pakai dalam perancangan adalah menggunakan arsitektur neovernakular yang merupakan arsitektur yang konsepnya pada prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah seperti halnya normatif, kosmologis, peran serta akan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat, serta keselarasan antara bangunan, alam, dan lingkungan sekalipun. Kemudian yang kedua, terdapat pendahuluan yang berisikan tentang studi awal, tujuan, kriteria, dan ruang lingkup pada perancangan. Yang dimana pada studi awal terdapat beberapa phase. Yang pertama adalah kesukuan. Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya bertempat tinggal di sekitar Jakarta dan sekitarnya. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia dari sejak abad ke-17. Secara kesukuan, suku Betawi sendiri memiliki berbagai macam kebudayaan, yang salah satunya adalah kebudayaan pencaksilat. Kemudian phase yang kedua terdapat wadah, yaitu wadah yang dimaksud adalah sanggar dan galeri, yang merupakan suatu tempat untuk pelestarian kebudayaan. Dengan adanya sanggar dan galeri ini dapat mewadahi aktivitas kegiatan kesenian, kebudayaan, serta memamerkan seni budaya sejarah dari kebudayaan itu sendiri. Kemudian phase selanjutnya adalah fasilitas, yaitu eksistensi sanggar dalam kegiatan seni, kegiatan kesenian akan terus hidup bila ada tempat dan fasilitas yang baik untuk mewadahinya. Namun masih sedikit ditemukan tempat pelestarian yang layak, dan kenyataannya dari data yang didapat adalah masih banyak sanggar yang kurang baik untuk digunakan, baik dari segi tempat yang disediakan maupun fasilitas yang diberikan. Kemudian hubungan perancangan dengan keislaman. Main pukulan atau pencaksilat khas Betawi menjadi bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi identitas kebetawian yang bersanding dengan kehidupan keberagamaan, sehingga lahir ungkapan sholat dan silat. Sholat dan silat merupakan personifikasi sederhana masyarakat Betawi dalam mengaplikasikan ajaran Islam tentang hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian terdapat pendahuluan desain, yang dimana dalam pendahuluan desain terdapat tujuan desain, yaitu pelestarian, pengetahuan, dan pengembangan. Kemudian kriteria desain, local culture, working with climate, dan local material. Kemudian terdapat ruang lingkup desain, yaitu lokasi tersebut, objek, fungsi, pengguna, dan skala layanan. Yang ketiga adalah data, yaitu berisi tentang referensi objek, pendekatan, keislaman, presiden, kawasan, dan data tapak. Untuk referensi objek desain dibagi menjadi dua, yaitu sarana dan prasarana, yang dimana sarana dan prasarana tersebut diklasifikasikan ruang berdasarkan fungsi, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kemudian terdapat standar pelayanan, fasilitas seni, dan gelar seni di dalamnya. Kemudian isi dalam galeri yang nantinya akan dirancang berupa koleksi sejarah, koleksi aliran silat, senjata dan seragam khas, kemudian galeri interaktif. Untuk galeri interaktif sendiri merupakan tahap kedua dari eksplorasi pengunjung nantinya di tempat galeri ini. Ruang interaktif menyediakan wadah untuk koleksi karya dari benda seni yang sifatnya aktif, bergerak, dan memiliki interaksi langsung dengan pengunjung. Kemudian untuk pendekatan desain perancangan adalah memakai pendekatan arsitektur neovernakular yang merupakan arsitektur yang konsepnya pada prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah normatif, kosmologis,
peran serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat, serta keselarasan antara bangunan, alam, dan lingkungan. Yang dimana dalam perancangan nantinya akan diaplikasikan bangunan kultur khas Betawi itu sendiri. Kemudian untuk referensi keislaman desain terdapat 3, yang salah satunya adalah bentuk cinta terhadap tanah air, media edukasi dan dakwah, pelestarian budaya. Kemudian untuk studi presiden yang saya ambil dalam perancangan adalah Kampungan Budaya Betawi yang terletak di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jakarta, Jakarta Selatan. Untuk deskripsi singkat presiden ini adalah Kampung Budaya Betawi Satu Babakan yang terletak di zona A ini, terdiri dari 2 lantai dan menawarkan pengunjung untuk berkesempatan melihat koleksi sejarah dan juga terdapat fasilitas pelestarian budaya berupa sanggar di dalamnya. Kemudian kesamaan unsur budaya dalam presiden ini sama dengan perancangan, yaitu pada Kampung Budaya Betawi Satu Babakan merupakan situs sejarah budaya yang penerapan desainnya mengaplikasikan kultur lokal dan prinsip konfigurasi ruang yang mengimplementasikan karakteristik budaya arsitektur Betawi terdahulu dengan era modern saat ini. Kemudian untuk kawasan dan tapak berlokasi di Jalan Tebet Barat 5, Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan beberapa tujuan, yaitu yang pertama merupakan subzona cagar budaya, lokasi strategis, kawasan Betawi yang merupakan kenapa lokasi tersebut dipilih sebagai perancangan. Yang keempat adalah proses desain. Dari beberapa proses desain, yang pertama adalah skema proses desain, yang dimana dalam skema proses desain mulai dari programming, analisis, sampai sintetis. Kemudian terdapat juga ide dasar, yang dimana dalam ide dasar desain tersendiri terdapat beberapa phase, yang diantaranya mulai dari isu, topik desain, kriteria, pendekatan, fokus, dan aplikasi. Mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.